Selamat datang. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah buku yang sangat fenomenal. Mungkin Anda pernah dengar judulnya Ask and It Is Given atau Minta dan Itu Diberikan, karya Esther dan Jerry Hicks. Betul, dan ini bukan sekedar buku motivasi biasa kan? Ini adalah pengantar ke sesuatu yang mereka sebut ajaran Abraham. Dampaknya luar biasa besar, sampai-sampai dipuji oleh tokoh seperti Dr. Wayne Dyer dan Jack Canfield. Tepat. Misi kita hari ini simpel saja. Kita akan bedah konsep-konsep utamanya. Mulai dari cerita di baliknya yang terus terang super unik. Haha, sangat unik. Sampai ke intinya. Bagaimana katanya kita ini bisa jadi sutradara untuk realitas kita sendiri? Kita mulai dari yang paling bikin penasaran ya. Siapa atau apa sebenarnya Abraham ini? Oke. Kisahnya ini memang nggak biasa. Semuanya berpusat pada Esther Hicks, yang awalnya itu justru sangat skeptis. Oh, jadi dia bukan tipe yang dari awal sudah percaya hal-hal spiritual. Sama sekali bukan. Dia tidak terlalu religius, bahkan merasa sangat tidak nyaman waktu suaminya, Jerry, cerita soal pengalaman dengan papan Ouija. Dia itu sengaja menghindari film horor seperti The Exorcist. Oke, jadi dia justru sebaliknya. Terus, apa titik baliknya? Titik baliknya itu terjadi di tahun 1984. Mereka ketemu seorang wanita bernama Sheila yang katanya bisa menyalurkan entitas non-fisik bernama Theo. Jerry yang selalu penasaran langsung tanya, Tanya apa dia? bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih efektif? Jawabannya Theo singkat dan padat, meditasi dan afirmasi. Meditasi dan afirmasi. Oke, itu kedengarannya masih wajar ya. Lalu Esther setuju untuk mencoba? Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa kebas. Seperti ada, dengungan yang nyaman mengalir dari kaki sampai kepala. Wow, Pengalaman itu begitu kuat, sampai mereka menjadikannya rutinitas. Selama 9 bulan, setiap hari mereka meditasi. Sampai suatu hari, terjadi sesuatu yang aneh. aneh gimana? Saat meditasi, kepala Esther mulai bergerak sendiri. Hidungnya itu seolah-olah sedang menulis huruf di udara. Jerry yang sigap langsung ambil buku catatan, dan Esther berseru, "Aku mengeja dengan hidungku." Tunggu. Saya harus berhenti di sini sebentar. Mengeja dengan hidung. Ini kan terdengar sangat tidak biasa. Bagi pendengar yang mungkin skeptis seperti saya, gimana buku ini menjelaskan fenomena ini? Pertanyaan bagus. Menurut mereka, ini adalah manifestasi fisik awal dari komunikasi non-fisik. Jadi tubuh Esther itu jadi semacam alat untuk menerjemahkan energi. Oke. Nah, huruf-huruf yang dieja hidungnya itu membentuk kalimat. Aku adalah Abraham, aku adalah pembimbing spiritualmu. Jadi dari situlah semuanya dimulai. Dari situlah. Dan penting untuk dipahami, Abraham ini menurut bukunya bukan satu individu. Bukan satu malaikat atau apa. Mereka menggambarkannya sebagai kesadaran kolektif non-fisik. Jadi bukan suara yang berbisik di telinga ya? Bukan. Esther sendiri bilang perannya itu lebih seperti menerima blok-blok pemikiran. Mirip sinyal radio gitu. Tugasnya adalah menerjemahkan getaran nonverbal itu menjadi kata-kata yang kita pahami. Baik. Terlepas dari asal-usulnya yang unik, ayo kita masuk ke ajarannya. Bab 3 itu langsung ke intinya, dengan gagasan yang sangat besar. Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Ini terdengar sangat memberdayakan, tapi bisa juga terasa seperti beban. Tentu, idenya adalah ini bukan sesuatu yang baru untuk kita pelajari, tapi sesuatu yang kita ingat kembali. Ingat kembali. Ya, konsep dasarnya adalah kebebasan absolut. Buku ini bilang kita ini makhluk abadi dalam bentuk fisik yang sengaja memilih datang ke sini untuk merasakan serunya menciptakan sesuatu secara sadar. Oke. Rasa kesal yang kita rasakan saat ada yang mencoba mengontrol kita, menurut Abraham, itu adalah alarm dari jiwa kita. Jiwa kita tahu bahwa kita pada dasarnya bebas. Ini nyambung dengan ide tentang kesejahteraan atau well-being kan? Buku ini bilang, kesejahteraan adalah dasar dari alam semesta. Perbandingannya menarik. Mereka membandingkannya dengan aliran sungai. Coba pikirkan, kita kan tidak pernah ragu kalau sungai itu pasti akan mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Iya, tentu. Nah, menurut Abraham, kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan, itu sama alaminya. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana cara mendapatkannya, Tapi, tapi
Apa yang sedang saya lakukan untuk membendung alihan yang sebetulnya sudah ada? Ini membalik total cara pandang kita soal masalah. Wah, itu aha momen yang besar. Jadi, masalah itu bukan datang dari luar, tapi karena kita secara tidak sadar membangun bendungan untuk hal-hal baik. Lalu, apa peran pengalaman buruk atau tantangan hidup dalam pandangan ini? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Setiap kontras atau tantangan yang Anda hadapi itu punya tujuan kosmik bahkan. Tujuan kosmik maksudnya di mana? Gini, saat Anda terjebak macet dan berpikir saya ingin perjalanan yang lebih lancar, atau saat Anda sakit dan berpikir saya ingin sehat, Anda baru saja melahirkan sebuah keinginan baru yang lebih spesifik. Oke, masuk akal. Dan ini bukan cuma soal perasaan Anda. Buku ini mengklaim bahwa saat keinginan baru itu lahir, Anda baru saja mengirim roket keinginan yang secara harfiah memperluas kesadaran seluruh alam semesta. Keinginan pribadi Anda punya nilai evolusioner. Tunggu dulu. Kalau teorinya sesederhana itu, kita ingin sesuatu, dan alam semesta mendukungnya. Kenapa hidup kita tidak penuh dengan semua yang kita inginkan? Pasti ada yang menghambat, kan? Di mana letak sulitnya? Tepat sekali. Bab 4 menjawab pertanyaan itu. Alasannya bukan karena Anda tidak pantas, tidak pintar, atau tidak cukup berusaha. Lalu karena apa? Satu-satunya alasan menurut buku ini adalah karena pola getaran Anda saat ini tidak cocok dengan getaran dari keinginan Anda. Oke, getaran. Ini kata kunci yang sering muncul ya. Bisa dijelaskan lebih sederhana? Mungkin kayak menyetel radio? Lanjutkan. Keinginan kita, misalnya pekerjaan impian, itu ada di frekuensi 98,7 FM. Tapi kalau pikiran dan perasaan kita sehari-hari macet di frekuensi 88,5 AM yang isinya cuma susah cari kerja, ya kita nggak akan pernah bisa mendengar lagu pekerjaan impian itu. Begitu. Analogi yang sempurna. Persis seperti itu. Einstein dikutip di buku ini bilang, tidak ada yang terjadi sampai ada sesuatu yang bergerak. Semuanya itu energi yang bergetar. Pikiran, perasaan, semuanya. Semuanya energi sumber atau Tuhan apapun Anda menyebutnya, bergetar di frekuensi tertinggi. Keinginan Anda saat pertama kali muncul juga ada di frekuensi tinggi itu. Masalahnya, keyakinan kita yang membatasi dan keluhan kita sehari-hari itu membuat getaran personal kita turun. Terjadilah ketidakcocokan frekuensi. Tepat. Inilah yang disebut ilmu penciptaan sadar. Secara sadar memilih pikiran yang membuat getaran kita naik agar sesuai dengan frekuensi keinginan kita. Oke, saya paham. Pikiran harus selaras. Tapi ini yang sering jadi masalah kan? Bagaimana kita tahu pikiran kita sedang salah setel? Apa ada semacam lampu indikator getaran dalam diri kita? Ada. Dan kita semua memilikinya. Emosi kita. Emosi. Ya, bab 5 menyebut emosi sebagai penafsir getaran. Ini sistem panduan internal yang sangat akurat. Sederhananya gini, saat Anda merasa baik, gembira, cinta, antusias, itu tandanya pikiran yang sedang Anda pikirkan selaras dengan keinginan sejati Anda. Anda sedang menyetel radio ke frekuensi yang tepat. Dan sebaliknya, kalau kita merasa buruk, marah, cemas, frustrasi, itu bukan karena kita orang yang negatif, tapi itu hanya sinyal. Persis, itu hanya sinyal, seperti lampu peringatan di dashboard mobil. Perasaan negatif adalah indikator bahwa fokus Anda saat ini sedang tidak selaras dengan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Oh, oke. Jadi emosi negatif bukanlah musuh. Ia adalah teman yang memberitahu Anda, "Hei, pikiran yang barusan kamu pikirkan itu menjauhkanmu dari tujuanmu, coba ganti fokus." Ini benar-benar mengubah cara pandang. Nah, buku ini tidak hanya berisi teori kan? Katanya ada bagian yang sangat praktis. Bagian kedua, itu ada 22 proses teruji. Betul. Dan ini yang membuat buku ini lebih dari sekedar filsafat. Ini adalah buku manual. Proses-proses ini adalah alat untuk diterapkan sehari-hari. Dari 22 proses itu, kasih satu contoh dong yang bisa langsung kita bayangkan. Misalnya yang namanya terdengar menarik, kotak penciptaan ajaib itu seperti apa sih? Tentu, idenya sederhana tapi sangat kuat. Anda ambil kotak sepatu atau kotak apapun yang bagus, hias sesuka Anda, dan beri label kotak penciptaan ajaibku. Oke, lalu? Setiap kali Anda melihat sesuatu yang Anda inginkan, mobil keren di jalan, rumah indah di majalah, Anda gunting gambarnya atau tulis deskripsinya di secari kertas, lalu masukkan ke dalam kotak itu. Lalu apa selanjutnya? Apakah kita harus melihat isinya setiap hari?
Justru disitulah kuncinya. Tugas Anda hanya satu, memasukkan ke kotak. Anda menyerahkan urusan bagaimana cara mendapatkannya kepada alam semesta. Proses ini secara fisik melatih fokus Anda untuk hanya tertuju pada keinginan, tanpa terbebani oleh keraguan. Menarik sekali. Jadi seperti memesan dari katalog kosmik ya. Pilih, masukkan keranjang, lalu percaya pesanannya akan diproses. Ada contoh proses lain untuk situasi yang berbeda? Tentu, ada yang namanya roda fokus atau focus wheel. Ini dipakai saat Anda merasa agak negatif tentang sesuatu dan ingin mengubah perasaan Anda. Bagaimana cara kerjanya? Anda gambar lingkaran besar di tengah kertas, tulis keinginan Anda di dalamnya, lalu di sekelilingnya Anda tulis pernyataan-pernyataan yang sudah Anda percayai dan terasa baik yang berhubungan dengan keinginan itu. Misalnya, Harga. Tujuannya adalah secara perlahan-lahan menggeser getaran Anda dari sulitnya cari kerja menjadi saya siap untuk peluang baru. Jadi, ada alat untuk setiap kondisi emosional, bukan cuma untuk saat kita merasa baik, tapi juga ada alat untuk membantu kita keluar dari perasaan buruk secara bertahap. Tepat sekali. Tujuannya adalah perbaikan bertahap. Buku ini realistis. Anda tidak diharapkan melompat dari putus asa menjadi gembira dalam sekejap. Jadi, merasa sedikit lebih baik itu sudah sebuah kemajuan. Sudah. Dari putus asa menjadi marah, itu sebuah kemajuan getaran. Dari marah menjadi frustrasi, itu juga kemajuan. Ini tentang menaiki skala emosional selangkah demi selangkah. oke. Mari kita rangkum perjalanan kita sejauh ini. Kita mulai dari kisah asal-usul Abraham yang tidak biasa, yang muncul melalui Esther Hicks. Lalu kita menyelami ide intinya, bahwa kita adalah pencipta realitas kita. Bukan sebagai metafora puitis, tapi sebagai mekanisme getaran yang fundamental. Kita meminta lewat fokus pikiran kita, dan alam semesta merespons getaran itu, bukan kata-kata kita. Betul. Dan kita belajar bahwa emosi adalah kompas kita, sistem pemandu yang sangat canggih untuk memberitahu apakah kita bergerak mendekat atau menjauh dari keinginan kita. Terakhir, buku ini bukan hanya mengapa, tapi juga bagaimana, dengan memberikan 22 alat praktis untuk mengelola getaran kita secara sadar. Satu poin penutup yang sangat penting dari buku ini adalah penekanannya bahwa semua ini bukanlah informasi baru. Judul bagian satu saja kan, hal-hal yang kita tahu yang mungkin telah Anda lupakan. Jadi ini proses mengingat kembali ya. Iya, mengingat kembali jati diri kita yang sebenarnya perpanjangan dari energi sumber yang hadir di sini untuk menciptakan dengan penuh sukacita. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan yang diambil langsung dari inti ajaran ini. Menurut ajaran ini, setiap subjek itu sebenarnya adalah dua subjek, apa yang diinginkan dan ketiadaan dari apa yang diinginkan. Keinginan akan uang dan kesadaran akan kurangnya uang, keinginan akan kesehatan dan fokus pada sakit yang ada. Keinginan akan pasangan dan rasa sepi karena belum memilikinya. Buku ini menyarankan agar kita hanya memusatkan perhatian pada sisi apa yang diinginkan. Jadi, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, dalam hidup Anda sehari-hari, seberapa sering fokus Anda tanpa sadar tertuju pada ketiadaan sesuatu? Dan bagaimana jika Anda mencoba, bahkan untuk satu hari saja, secara sadar mengalihkan fokus setiap kali Anda menyadarinya? Pergeseran kecil itu mungkin bisa mengubah segalanya.